Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Sahabat-sahabat Miftah yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi di siaran Miftah. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Zuhal. Saya yakin sahabat-sahabat Miftah semuanya sudah kenal dan tahu betul siapa Bapak Haji Zuhal, yang dulu pernah mengajar di MTS Negeri Gresik ini, dan sekarang beliau bertugas sebagai pengawas madrasah. Dan kebetulan juga beliau bertugas menjadi pengawas di MTS Negeri Gresik. Untuk itu kita sapa dulu Pak Haji Zuhal. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat dan diberi umur panjang sehingga kita bisa bertemu dalam waktu yang akan datang, terutama di bulan Ramadan ini. Amin. Pak Haji, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelumnya, mungkin mengenai pengalaman Pak Haji atau bagaimana, monggo kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Miftah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk berbincang santai dengan tim dari podcast MTSN Gresik. Adalah suatu kebanggaan bagi kami bahwa kemajuan yang diraih oleh MTSN sungguh luar biasa, dan tentunya kita berharap pada tahun-tahun yang ke depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Amin, amin, amin. Saya hadir di sini mengingatkan saya pada masa-masa saya bertugas di MTSN Negeri Gresik, yaitu tahun 1996 saya masuk di MTS Negeri Gresik. 96. Ya, seiring dengan perkembangan waktu dan perjalanan karir saya, kemudian pada tahun 2017 saya harus beralih tugas menjadi pengawas madrasah. Sungguh luar biasa perkembangan dari MTSN Gresik ini. Jadi pada waktu saya di akhir-akhir itu sudah ada beberapa prestasi yang perlu dan patut kita banggakan, yaitu sebagai Madrasah Adiwiyata, kemudian Madrasah UKS. Namun demikian, dengan perkembangan digitalisasi yang semakin pesat ini, kita sudah meraih beberapa julukan dengan madrasah riset, kemudian madrasah digitalisasi, ya. Yang terakhir Satuan Pendidikan Ramah Anak. Ini luar biasa dan ini merupakan satu upaya kita untuk mewujudkan MTSN ini sebagaimana visi dan misinya. Terkait dengan itu, maka saya berharap sekali sahabat-sahabat Miftah, teman-teman guru, termasuk juga anak-anak di MTSN Gresik ini, yang terus berupaya untuk bagaimana belajar dengan sebaik-baiknya, untuk guru bagaimana berinovasi dengan sebaik-baiknya, sehingga pada waktu yang akan datang kita bisa lebih maju lagi, kita bisa lebih berkembang lagi, kita bisa lebih meraih prestasi-prestasi yang kita harapkan. Tentu ini perlu perjuangan dan tentu ini perlu hal-hal yang harus kita siapkan. Kita dulu tidak pernah berpikir bahwa madrasah kita semakin berkembang, semakin pesat perkembangannya seperti ini. Namun demikian kita tidak boleh juga berbangga-bangga, karena masih harus kita lalui lagi, masih harus kita jalani lagi. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan seperti apa. Ya tetap harus kita ikuti perkembangan-perkembangan itu. Mungkin di saat ini kita sudah merasa bagus, tapi belum tentu pada saat 5 tahun ataupun mungkin 7 tahun, 10 tahun kita juga masih seperti ini, ya tentu kita akan ketinggalan. Ya,
oleh karena itulah maka saya berharap sekali semangat kerja, semangat inovasi, semangat berkarya, kinerjanya semakin ditingkatkan. Teman-teman Miftah, sahabat-sahabat Miftah dan juga guru-guru MTSN, saya yakin ini masih banyak yang muda-muda, banyak talenta-talenta yang harus diupayakan untuk diberikan ruang dan waktu untuk berkreasi, ya. Untuk berkreasi dan untuk menunjukkan prestasi-prestasi yang nantinya akan membawa MTSN ini lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa madrasah berinovasi dan berprestasi. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat Miftah yang berbahagia, itu harapan yang harus kita miliki, tentunya bagaimana supaya madrasah ini selain bisa memberikan dampak yang positif, yaitu tidak lain adalah mutu lulusan kita ini yang paling penting. Bagaimana mutu lulusan kita itu bisa dinikmati oleh masyarakat atau orang tua murid. Bukan berarti Bukan berarti kita tidak memberikan apa-apa. Tentunya bekal-bekal, tentunya keterampilan-keterampilan yang sudah kita berikan ini insya Allah bisa akan bermanfaat untuk anak-anak kita. Ini menjadi sangat penting mutu lulusan kita. Lebih dari itu mungkin mutu lulusan bisa kita lihat bagaimana anak-anak kita, bagaimana siswa-siswa kita bisa diterima di sekolah-sekolah yang favorit atau sekolah-sekolah yang diinginkan, dan di sana mereka bisa berprestasi. Tidak lain itu adalah dasar yang kita berikan itu di MTSN ini, ya. Dan sudah banyak sekali anak-anak kita, lulusan-lulusan kita yang diterima di sekolah atau madrasah atau pondok yang betul-betul mereka bisa mengembangkan potensi dirinya, bisa mengembangkan bakat-bakatnya, dan bisa meneruskan atau melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun mungkin ke universitas-universitas yang ternama, dan tentu lebih dari itu mereka akan bisa bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negaranya kelak. Saya rasa itu yang perlu kita renungkan atau perlu kita pahami, bahwa kita di lembaga pendidikan ini akan menyiapkan generasi-generasi yang tangguh, akan menyiapkan anak-anak kita yang sesuai dengan visi misinya adalah anak-anak yang ini kuat dari iptek dan imtaknya, ya. Imtak iman dan takwanya, juga iptek ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ini yang paling penting, dan kalau itu sudah terkait dengan visi, maka sebenarnya visi itu sudah kita jangkau sekarang ini. Besok lagi akan kita jangkau lagi, karena iptek itu luar biasa perkembangannya. Namun demikian, kita kalah pentingnya bagaimana kita muatkan imtaknya, iman dan takwanya, akhlakul karimahnya, kehidupan keagamaan sehari-harinya, kita bisa kuatkan di lembaga ini atau di MTSN ini. Serta berwawasan lingkungan. Iya, jadi ada berwawasan lingkungannya itu adalah dalam rangka untuk bagaimana kita betul-betul menyiapkan anak-anak kita yang peduli terhadap lingkungannya. Kepedulian itu adalah diantaranya bagaimana menghindari pencemaran, bagaimana kemudian kita bisa melestarikan wawasan atau lingkungan kita, itu yang paling penting, karena ke depan itu luar biasa isu-isu lingkungan itu menjadi sangat besar. Nah, kalau kita tidak menyiapkan anak-anak yang kemudian punya wawasan lingkungan, bagaimana anak kita bisa menghindari, bisa mencegah pencemaran, dan juga bisa melestarikan lingkungannya, ya tentu akan ada banyak hal-hal yang merugikan untuk kita. Tapi kalau kita sudah siapkan anak-anak kita, insya Allah kelak anak-anak kita juga bagaimana mencintai, bagaimana memelihara, bagaimana mengidolakan lingkungan masing-masing. Saya rasa demikian, Pak. Mungkin Pak Haji Juhal ini kalau sudah di MTSN seperti rumah sendiri ya. Iya, jadi begitu lamanya di MTSN kayak masih merasa di rumah sendiri. Iya. Jadi saya masuk di MTSN tahun 1996. Ya. Dari mulai 1996, kemudian saya beralih tugas ke pengawas tahun 1917. Berarti sekitar
berapa itu? 20 tahun. 20 tahun. 21 tahun, antara 20 dan 21 tahun. Itu waktu yang cukup lama itu. Iya, betul. Untuk mengabdi Iya. di lembaga ini. Ya, sehingga kita tahu dan kami paham bagaimana madrasah ini dari awalnya mungkin ya. Tapi tahun-tahun sebelumnya kami belum paham karena memang belum menjadi keluarga besar sebelum 1996 itu. Tapi 1996 kita sudah mulai menapaki, mulai membenahi sehingga sampai sekarang ini luar biasa. Dan apalagi ini ditopang atau dibantu atau didukung oleh guru-guru yang masih muda-muda, yang IT-nya juga luar biasa, kemudian pengetahuan juga luar biasa, energik, inovatif, ya, akan menghasilkan anak-anak kita atau lulusan-lulusan kita yang betul-betul bisa diharapkan oleh masyarakat. Saya rasa itu Pak. Selama 21 tahun Pak ya, mengabdi, mencurahkan semua energinya untuk MTS Negeri Gresik ini. Pak Jual dulu kan terkenal sebagai guru yang ramah, yang familiar gitu, yang banyak anak-anak itu yang memfavoritkan Pak Jual ini. Saya tahu sendiri itu, dan juga begitu banyak ya untuk membantu memperjuangkan madrasah, termasuk juga Adiwiyata Pak Ji ya. Jadi Pak Jual ini selain dulu pernah juga menjadi wakakesiswaan, juga pernah menjadi BWBK gitu. Beberapa kali jadi wali kelas, kemudian juga kepala perpus macam-macam, karena memang 21 tahun itu tidak pendek, tidak sedikit tapi lama, sehingga pengabdiannya, pengalamannya juga cukup panjang. Mungkin termasuk di Adiwiyata ya, sampai bisa ke provinsi, yang itu mungkin tahapan yang cukup sulit untuk kita. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah sampai ke tingkat mandiri, dan insya Allah 2 atau 3 tahun lagi kita harus ke tingkat Eco Green, tingkat Asia. Itu kira-kira khusus untuk Adiwiyata ini bagaimana saran dan tanggapan dari Pak Haji? Terima kasih. Jadi memang awal-awal Adiwiyata itu waktu itu kepala madrasahnya Ibu Mas Sufa. Jadi Mas Sufa waktu itu mendapat undangan ke Dinas Pendidikan, dan kemudian saya serta Bu Luki yang hadir di Dinas Pendidikan. Di sana diberikan semacam pengarahan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terkait dengan pemilihan atau penentuan madrasah atau sekolah madrasah yang akan diusulkan untuk Adiwiyata tingkat kabupaten. Ya, awalnya seperti itu. Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah analisis lingkungan harus dibuat, kemudian sampai pada persyaratan-persyaratan lain, ya, yang itu nanti harus disetorkan atau harus dikumpulkan di Badan Lingkungan Hidup. Dari situ kemudian pada saat Hari Lingkungan Hidup Nasional itu Bu Maswa diundang untuk menerima penghargaan karena dari penilaian analisis lingkungannya dirasa sudah memenuhi syarat, sehingga mendapatkan semacam pialah atau penghargaan, piagam juga Adiwiyata Kabupaten. Setelah itu 2 tahun berikutnya kita dipersiapkan oleh Badan Lingkungan Hidup, juga atas kemauan kita juga disiapkan untuk menjadi salah satu madrasah Adiwiyata tingkat provinsi, ya. Yang saat itu memang belum banyak madrasah atau sekolah yang meraih tingkat provinsi, sehingga kami juga berupaya keras sampai mendatangkan dari Pak Yudo itu ya. Yudo tim ahlinya Adiwiyata. Kemudian ada Pak Zauji juga, kami dibina, dibimbing sampai pada pembuatan RPP-nya, RPP Adiwiyata dan seterusnya. Terintegrasi ya, dengan Adiwiyata. Kemudian menyiapkan lingkungan-lingkungannya, administrasi yang lainnya, dan alhamdulillah pada saat visitasi itu kita juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi sekolah atau madrasah Adiwiyata tingkat provinsi. Sehingga pada tahun berapa itu saya lupa sekali. Itu kita menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur untuk sekolah atau madrasah Adiwiyata tingkat
provinsi. Yang di Pasuruan itu ya, Pak, di yang Pasuruan. Chandra Wilwatikta. Wilwatikta itu Di ya. Sanggar Wilatikta. Iya. Pasuruan, Pandaan Pasuruan. Yang acaranya cukup luar biasa Iya. pada waktu Iya. zamannya gubernurnya Pak Pak Soekarwo. Soekarwo. Iya. Pak Soekarwo. Ya, jadi dari situ kemudian pada tahun 2016 rupanya saya harus beralih ke pengawas sehingga perkembangan berikutnya mungkin Pak Zainuri dan juga Pak Aziz itu rupanya Iya, yang harus Pak Aziz sama kemudian teman-teman yang lain ya masuk pada Adiwiyata mandiri sekarang. nasional dulu Oh, ya. nasional. Dulu. Nah, setelah itu saya tidak tahu persis Iya. perkembangannya itu apa, tapi saya sering kalau ke sini ketemu Pak Aziz tanyakan perkembangannya. Dan alhamdulillah sudah pada Adiwiyata Mandiri. Syukur-syukur ini nanti 2-3 tahun lagi Pak ya. Iya. Akan kita perjuangkan, akan kita raih insyaallah Eco Green Pak ya. Green Eco tingkat untuk Asia tingkat Tenggara. Asia Tenggara. Ya. Mudah-mudahan berhasil dan mudah menjadi satu prestasi lagi bagi MTSN ini. Jadi seperti itu memang Iya. Adiwiyata. Ya. Dan sampai ngelebur-ngelebur dulu Iya. ketika ke Saya provinsi. ingat betul itu peran serta dari Pak Jual pada waktu selaku ya semacam steering committee lah yang membuat kebijakan-kebijakan tentang itu. Sehingga sampai sekarang sudah berlanjut dan mungkin nanti kalau Pak Haji dimintai saran atau masukan atau bantuan baik material maupun spiritual ya diharapkan bisa membantu untuk kelancaran itu. Ya, Sehingga memang nanti bisa tersambung. begini, terus. mungkin kalau melihat atau flashback gitu ya. Memang semangat Pak yang penting itu. Teman-teman waktu itu semangatnya luar biasa, kemudian kemauannya luar biasa, ditopang oleh Bu Maswa yang memang luar biasa untuk bisa bagaimana kita masuk di provinsi itu sehingga kita bisa bersama-sama. Nah kedepannya memang harus seperti itu. Harus ada semangat, harus ada koordinasi, harus ada kerjasama sehingga bisa kita raih itu. Memang banyak yang harus kita perjuangkan saat ini selain dari madrasah Adiwiyata juga ada madrasah UKS, Iya, riset. madrasah riset, madrasah digital dan yang terakhir ini adalah satuan pendidikan ramah anak. Nah, dengan adanya podcast ini juga termasuk untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan digitalisasi madrasah tersebut. Yang dulu mungkin cikal bakalnya adalah dari Miftah. Miftah ya. Nah, cerita Miftah ini kan juga tidak lepas dari Pak Juhal gitu loh. Iya, Karena iya. mungkin Pak Juhal termasuk salah satu Iya. pelopor untuk pendirinya Miftah ini. Iya, ketika Miftah sebagai majalah per semester Pak ya. Iya, per semester. Per semester majalah dikonsumsi atau diperuntukkan oleh anak-anak kita. Ada banyak informasi, merupakan juga media kreasi dan juga aspirasi anak-anak tertampung semua di sana. Saya ingat pada saat itu saya maju ke Pak Munif, waktu itu masih kepala Pak Munif ya. Jadi saya mengusulkan nama Kaifa, Pak, ya. Kaifa itu. Jadi waktu itu saya mengusulkan nama Kaifa, kemudian oleh Pak Munif, itu jadi kayak opos. Kayak pakai Evo. Iya Kaifa. Ya. Gak jadi Pak. Iya, Pakai Kaifa. Gimana? Nah, harapan saya dengan muncul Kaifa itu bagaimana itu muncul ide-ide gitu ya. Iya. Ide pemicu ya. Iya. Pemantik untuk bisa anak-anak itu. Tapi kemudian Pak Munif waktu itu saya masih ingat itu memberikan alternatif ini, Miftah itu ya, sebagai kunci ya. Nah, kunci untuk membuka, untuk mengetahui, untuk Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan itu. Dan informasi Itu. Jadi awal-awal itu memang ya berisi apa ya? Ya tulisan-tulisan ringan guru-guru, kemudian anak-anak itu mulai dari puisi, mulai dari cerpen gitu ya. Nah, dan saat itu memang ya karena masih minimnya kita berpengalaman di pengelolaan penerbitan Pak ya. Jadi memang ya masih banyak kekurangan. Iya. Mulai Masih keterlambatan etik sendiri kirim ke itu ke Pak Haris itu waktu Pak Haris, itu di betul. penggadaannya Iya. ya, percetakannya. Di itu pun masih hitam putih hitam Pak. putih dan juga kadang terlambat, kadang jumlahnya kurang dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang udah full color Pak. Ini Alhamdulillah. teman-teman luar biasa ini udah full Iya, color awalnya semua. gitu. Mulai dari covernya sampai isinya sudah full color semua. Termasuk ini Pak ya, karya inovasi Ya, guru. ya, Termasuk apa untuk karya inovasi guru Berupa tulisan mulai tahun ini sudah diwadai sendiri ada Oh, jurnal ya? jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah Miftah. Oh, iya. Insya Allah ini sudah terbit yang kedua. Mungkin nanti Iya, Pak iya. Jol bisa kita kasih kenang-kenangan untuk jurnal Iya. itu. Masih ada sisanya di Iya. saya. Jadi Miftah sekarang itu lebih komplek Pak. Kalau dulu hanya sekedar majalah Iya. dan mungkin ada beberapa hal yang lain, tapi sekarang sudah ada majalah,
ada Twitter, ada IG, ada Facebook, ada jurnal ilmiah tadi, termasuk juga ada podcast ini. Jadi alhamdulillah berkat kerja keras teman-teman ini, tim Miftah ini, kita bisa beraktivitas walaupun masih banyak kekurangannya. Ya, jadi memang dulu kita tidak pernah berpikir untuk seperti itu ya. Kita hanya fokus pada penerbitan dan belum pernah ada pikiran bagaimana ke depan Miftah ini. Tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi termasuk digitalisasi ini, Miftah bisa menyesuaikan dan bisa memberikan satu warna tersendiri di MTS ini dalam menggawangi Pak ya, menggawangi media-media informasi yang kemudian itu juga untuk menambah atau untuk mensiarkan ya MTSN ini. Jadi memang dulu hanya fokus penerbitan, tapi kemudian seiring dengan perkembangan ini kita terus berkembang dan bisa dan bisa mewadahi dari semua media-media yang sudah tersedia ini. Nggak terasa ini waktunya melebihi dari perjanjian ini. Jadinya hanya 5 atau 10 menit ini mungkin sudah sampai melebihi 30 menit. Mungkin yang terakhir Pak Haji, mungkin ada yang disampaikan sebelum kita tutup. Terima kasih. Mungkin kata-kata akhir atau kata-kata kunci yang perlu kita paham bersama, bahwa pengelolaan madrasah ini butuh kerjasama, butuh koordinasi dan butuh semangat apapun ya. Kemudian dari situlah kita akan bisa melakukan segala hal yang kita inginkan. Jadi semangat itu penting, koordinasi itu penting, kerjasama itu juga penting ya, sehingga satu sama lain bisa memahami kemauan kita bersama ini apa, itu yang penting ya. Sehingga ketika itu sudah bisa satu persepsi, insya Allah ke depan akan lebih baik lagi. Saya rasa itu luar biasa sekali. MTSN ini terus berupaya meraih prestasi-prestasi dari banyak hal. Luar biasa, terima kasih Pak Haji atas kunjungannya ke sini dan beberapa hal yang telah disampaikan, mudah-mudahan nanti bermanfaat ya, dan barokah khususnya di bulan Ramadan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih. Sampai di sini dulu sahabat Miftah. Mungkin kita akan ketemu lagi di acara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.